Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Sebelum membahas ke situ, ada baiknya kita sedikit mengulas latar belakang. Kenapa sih ada statement di sini urgensi meminjam dana untuk usaha? Nah, sebagai manusia, terutama manusia yang dewasa, tentu saja dia berkeinginan ya untuk mampu minimal mandiri untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari secara individu. Namun untuk beberapa individu yang lain, dia mengharapkan ketika dia bisa bukan hanya mandiri untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya, di mana dia ingin memberikan manfaat yang jauh lebih banyak kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya ini, tentu saja biasanya manusia yang dewasa dia melakukan ikhtiar melalui pekerjaan, baik itu pekerjaan yang mungkin bergerak di bidang usaha dagang, ya, atau mungkin di sini ya dijelaskan dulu urgensi meminjam dana itu biasanya adalah untuk memenuhi kebutuhan ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena tidak bisa dipungkiri bahwa manusia di dalam menjalankan kehidupannya, menjalankan aktivitas kehidupannya memerlukan yang namanya uang ya. Nah, jalan untuk memperoleh uang itu bisa disesuaikan dengan kemampuan yang dia miliki dan juga kompetensi-kompetensi yang menunjang untuk itu ya. Bisa saja setelah dia mengidentifikasi kompetensinya, dia memilih usaha dagang ya. Di sini bisa memilih usaha dagang, bisa memilih usaha di bidang manufaktur, dan bisa juga memilih untuk berusaha atau melakukan usaha di bidang jasa ya. Atau mungkin dia menginginkan kombinasi ya, di dalam rangka memenuhi kebutuhannya, dia misalnya punya kemampuan lebih baik misalnya untuk berikhtiar di bidang perdagangan maupun di bidang manufaktur atau kombinasi semuanya ya. Nah, di dalam melaksanakan keinginannya, tentu mungkin ada beberapa orang yang memang tidak dilengkapi dengan kemampuan modal yang ada. Oleh karena itu, untuk beberapa orang atau beberapa individu di sini Bank Syariah memberikan beberapa layanan ya, terutama adalah bagaimana caranya memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah. Oke. Nah, untuk memperoleh pembiayaan di Bank Syariah ya, pembiayaan ya di sini bukan pinjaman, bukan pinjaman kredit. Ini kalau bahasa konvensional disebutnya pinjaman kredit. Nah, tetapi untuk di Bank Syariah pinjaman kredit ini dihindari ya. Kenapa? Karena untuk menghindari potensi munculnya riba. Apalagi dengan pinjaman kredit ini sangat dekat dengan riba yang bisa muncul, terutama di riba qard dan juga riba jahiliyah. Nah, oleh karena itu beberapa bentuk keadaan yang pada intinya membutuhkan modal itu biasanya diarahkan oleh pihak banknya untuk melakukan pembiayaan ya.
untuk melakukan pembiayaan, misalnya untuk akad-akad yang memang hanya ada di akad tijari. Pembiayaannya ini ya, misalnya punya kebutuhan untuk memiliki rumah, kendaraan, barang produksi, kemudian barang konsumsi dan lain sebagainya, itu semuanya diarahkan kepada pembiayaan jika individu-individu yang mengajukan pembiayaan itu menginginkan barang-barang yang tadi ya. Jadi bukan diarahkan untuk meminjam uangnya, karena di dalam meminjam uang, di dalam akad syariah untuk segala bentuk pinjaman itu masuknya ke akad tabaru ya, di mana dalam akad tabaru itu tidak diperkenankan untuk komersil atau untuk mengharapkan imbalan ya, kecuali hanya untuk membantu saja. Pun kalau misalnya ada kelebihan yang dibayarkan oleh konsumen, itu hanya sekedar untuk memenuhi biaya administrasi seperti materai, kemudian notaris dan lain sebagainya ya. Nah, oleh karena itu untuk memunculkan keuntungan secara komersil, karena memang pihak bank juga membutuhkan income atau pemasukan di mana untuk menunjang operasionalnya. Salah satunya adalah untuk menggaji pegawai, kemudian untuk promosi dan untuk pembiayaan-pembiayaan yang lainnya. Oleh karena itu disimpulkan kembali ya, untuk pinjaman itu untuk nasabah yang mungkin setelah konsul ingin mendapatkan pinjaman uang, itu diarahkan untuk ke pembiayaan, di mana di dalam pembiayaan ini diarahkan kepada akad-akad tijari yang mungkin ya, misalnya untuk bayi, kemudian musyarakah ya, jualah ataupun hadiah ya. Nah, di dalam memberikan pembiayaan ini pun pihak perbankan syariah ya, pihak perbankan melakukan yang namanya identifikasi dulu terhadap nasabah tersebut, karena memang pihak perbankan juga sangat pruden ya, atau sangat hati-hati, sehingga di dalam memberikan pembiayaan juga bank mempertimbangkan beberapa hal ya, sama dengan prinsip yang juga sudah dilakukan oleh bank konvensional, karena memang beberapa prinsip yang ada di bank konvensional ini juga sesuai dengan syariah, makanya ada beberapa hal yang memang masih bisa ya diadaptasi di perbankan syariah. Oke, pihak perbankan ini menganut sebuah sistem yang namanya prudence ya, atau dalam hal ini kehati-hatian, terutama di dalam memilih apakah seseorang atau apakah nasabah yang mengajukan ingin mendapatkan pembiayaan ini bisa berpotensi memberikan keuntungan atau tidak ya. Diperhatikan yaitu dengan memperhatikan prinsip 5C ya. Ini mungkin kalau kalian udah dapat mata kuliah perbankan, ini biasanya udah sering kalian dengar. Kemudian ini ya 5P dan juga 3R. Apa saja 5C ini ya, kita bahas dulu satu-satu ya. 5C. Yang pertama adalah karakter ya. Nah, ini biasanya berhubungan dengan sifat nasabah. Apakah nasabah ini dapat dipercaya? Kemudian apakah kepribadian nasabah ini juga sesuai dengan karakter-karakter yang bisa diterima oleh perbankan ya, sehingga biasanya bukan hanya mengobservasi secara langsung, tetapi juga ditanyakan ke orang-orang di lingkungan sekitar ataupun orang-orang yang memang punya pertalian dengan perbankan dan mengetahui karakter si calon nasabah tersebut ya. Misalnya apakah nasabah tersebut punya tanggung jawab yang tinggi, jujur, serius di dalam berbisnis maupun membayar kewajibannya ya, dengan seluruh kekayaan yang memang dia miliki ya. Jadi karakternya dilihat dulu. C yang kedua adalah capacity ya.
capacity atau kemampuan. Hal ini biasanya berhubungan dengan kemampuan nasabah dalam mengambil pinjaman dan melunasi pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati. Nah ya, pinjaman di sini itu adalah pembiayaan ya. Jadi kalau ada kata pinjaman itu dikonversikan ke pendanaan atau pembiayaan ya. Nah, jadi Ibu ulangi lagi, karakter itu adalah dari sifat-sifat si calon nasabah ya, terutama apakah dia amanah, bertanggung jawab, serius dalam bekerja dan lain sebagainya. Dan capacity ini adalah kemampuan bayar di sini ya, kemampuan bayar nasabah terhadap pembiayaan yang diajukan. Kemudian yang selanjutnya adalah capital. Nah, ini berhubungan dengan kemampuan dalam pemodalan. Jika nasabah melakukan pendanaan atau pembiayaan untuk usahanya, maka nasabah tersebut harus memiliki modal sendiri. Dan pendanaan atau pembiayaan ini dilakukan untuk pengembangan usahanya. Ya, bukan modal usaha. Jadi ini untuk pengembangan modal ya. Pengembangan usaha, Kapital itu untuk pengembangan usaha, di mana si calon nasabah ini memang juga sudah memiliki modal dasar sebelumnya. Kemudian C yang keempat adalah kolateral ya. Atau dalam hal ini adalah jaminan. Hal ini ya, atau kolateral ini biasanya berhubungan dengan jaminan dari nasabah seperti misalnya sertifikat tanah, sertifikat rumah, BPKB, dan surat-surat berharga lainnya ya. Kemudian 5C atau C yang terakhir ya adalah condition of economic atau condition aja lah ya, atau kemampuan ekonomi. Ini biasanya berhubungan dengan perekonomian nasabah saat ini dan prediksi keadaan ekonomi nasabah di masa depan ya. Keadaan ekonomi nasabah. Nah, jadi sebelum memberikan ACC pembiayaan atau pendanaan, itu biasanya pihak bank sangat hati-hati ya, diperhatikan dulu kondisi nasabahnya. 5C-nya ya. Sekarang yang 5P-nya ya. Nah, untuk 5P-nya, P yang pertama adalah porti atau pengelompokan atau klasifikasi debitur. Pihak yang berhutang menjadi beberapa kelompoknya setelah diidentifikasi tadi 5C-nya, kemudian dikelompokkan ya. Di sini pengelompokan calon nasabah ke kelompok-kelompok tertentu ya. Apakah misalnya dia termasuk yang potensi bayarnya tinggi, menengah, dan rendah ya. Kemudian yang kedua, P yang keduanya di sini ya adalah purpose atau tujuan. Ini biasanya adalah kegiatan menganalisa tujuan dari si nasabah di dalam melakukan pengajuan pendanaan atau pembiayaan ya. Kemudian P yang selanjutnya adalah prospek, di mana ini adalah kegiatan yang dilakukan biasanya memprediksi dan menilai usaha si nasabah di masa yang akan datang. Nah, apabila pembiayaan ini dilakukan untuk menjalankan usaha atau bisnis ya oleh si nasabah tersebut. Jadi memprediksi dan menilai usaha ya. Ya. Memprediksi dan menilai
usaha yang dilakukannya apabila di sini pembiayaannya digunakan untuk akad-akad musyarakah ya. Selanjutnya payment ya, untuk P yang keempat, yaitu menganalisa apakah dia bila melakukan pengajuan pembiayaan atau pendanaan ya, apakah akan didapatkan pengembalian yang lancar atau tidak ya. Pembayaran kembali ya. Dan P yang terakhir adalah protection atau perlindungan ya. Biasanya harus ada perlindungan ya dan jaminan atas uang yang sudah diberikan oleh pihak perbankan di dalam melakukan pembiayaan. Kemudian di sini adalah 3R-nya ya. 3R-nya untuk R yang pertama adalah return atau pengembalian ya. Prinsip ini biasanya berkaitan dengan kemampuan yang mendatangkan keberhasilan dari nasabah ya kepada pihak perbankan. Kemudian repayment ini biasanya berkaitan dengan kemampuan debitur di dalam mengembalikan kredit. Ini yang mengembalikan pembiayaan ya yang sudah diberikan oleh pihak perbankan. Kemudian R yang terakhir adalah risk atau resiko. Biasanya berkaitan dengan kemampuan nasabah yang melakukan pengajuan pendanaan menanggung resiko ketidakmampuannya di dalam melakukan pengembalian ya. Nah, 5C, 5P, dan 3R ini sangat diperhatikan ya sebelum pihak perbankan meng-ACC memberikan pembiayaan atau pendanaan yang diajukan oleh pihak nasabah. Nah, biasanya juga ada syarat-syarat administrasi sebelum memberikan pendanaan ya. Yang pertama ya adalah permohonan tertulis dari nasabah ya. Misalnya dalam bentuk proposal, business plan, dan lain sebagainya yang memang sangat rinci ya. Yang kedua adalah legalitas usahanya. Seperti misalnya akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan ya, SIUP ataupun tanda daftar perusahaan atau TDP. Kemudian yang ketiga adalah laporan keuangan. Seperti misalnya neraca laba rugi, kemudian persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank. Nah, syarat-syarat administrasi ini tentu harus dilengkapi oleh si nasabah yang menginginkan pembiayaan atau pendanaan. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh kasus ya, perhitungan. Di sini ada beberapa contoh kasus ya, seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya bahwa pembiayaan itu tidak dikenal dengan istilah kredit ya. Di dalam perbankan Islam tidak ada pemberian utang kecuali qardul hasan. Kalau qardul hasan itu betul-betul pemberian pinjaman dalam rangka tolong-menolong saja. Jadi meminjamkan uang sebesar tertentu kemudian dikembalikan sebesar tertentu itu juga tanpa tambahan apapun ya. Nah, akad-akad tijari yang memungkinkan dilakukan untuk pembiayaan ya, itu ada beberapa. Yang pertama contohnya adalah murabahah ya, ini yang paling populer juga.
Oke, kita lihat di sini ya contoh kasusnya. Nih, nomor satunya dilihat ya di sini nih. Misalkan seorang nasabah ingin memiliki sebuah motor. Misalnya di sini ada motor yang diinginkan oleh nasabah ya. Karena kemampuan ekonominya tidak mampu membeli secara cash langsung, makanya dia melakukan pengajuan pembelian atau pendanaan ke bank syariah. Nah, misalnya ya harga motor ini di sini kita lihat 4 juta, tapi kalau sekarang ya nggak ada ya harga motor. Misalnya di sini harga yang realistis aja ya, yang mendekati. Misalnya harga motor sekarang adalah harga cashnya itu 20 juta ya. Kemudian bank misalnya ingin mendapatkan keuntungan di sini margin ya yang diinginkan misalnya adalah 5 juta ya. Kemudian selama 2 tahun harga yang ditetapkan kepada nasabah ya, selama 2 tahun berarti 20 juta ditambah 5 juta, artinya adalah 25 juta ya. Berapa harga cicilan per bulannya selama 2 tahun? Ya tinggal 25 juta dibagi 24 ya, karena untuk proses selama 2 tahun. Ini waktunya 2 tahun ya. Jadi untuk mengetahui cicilannya ya tinggal 25 juta dibagi 24, hitung saja berapa ya. Sebentar. 25 dibagi 24. Jadi cicilan per bulannya adalah 1 juta. Di sini cicilan per bulan 1,041 juta ya. Cicilan per bulannya sekitar segitu. Nah, kemudian ini hanya contoh untuk motor. Bisa aja misalnya untuk mobil, kemudian untuk barang-barang produksi, misalnya mesin, cetak, kopi, dan lain sebagainya ya. Fotokopi maksudnya. Yang kedua adalah menggunakan bai salam ya. Di sini contohnya seorang petani memerlukan dana sekitar 2 juta rupiah untuk sawahnya seluas 1 hektar ya. Ia datang ke bank dan mengajukan permohonan. Di sini petani memerlukan dana ya sebanyak 2 juta. Setelah diteliti menggunakan prinsip yang 5C 5P 3R tadi, kemudian bank meng-ACC-nya ya, maka dilakukanlah bai salam ya. Misalnya di sini di bank akan pihak bank membeli gabah. Misalnya petani ini memproduksi padi tipe IR ya. Nah, dalam jangka waktu 4 bulan sebanyak 2 ton. Waktunya 2 bulan. Kemudian besarnya atau banyaknya ya, itu adalah 2 ton. Nah, selama 4 bulan tadi, berapa tadi 2 bulannya? Selama 2 bulan tadi, ya, si pihak petani melakukan produksi seperti biasa. Kemudian sesuai akad bahwa dia memproduksi padi tipe IR, setelah 2 bulan jatuh tempo, maka si petani ini harus memberikan berasnya kepada pihak perbankan. Nah, pihak perbankan jika memang memerlukan padi ini misalnya untuk nasabahnya, tentu langsung dikonsumsi oleh mereka, akan tetapi biasanya pihak perbankan tidak seperti itu ya, melainkan padi yang itu digunakan untuk dijual kembali ya. Biasanya pihak bank juga bekerja sama dengan petani tersebut untuk menjual kembali hasil tani si petani ini ya kepada orang lain. Nah, biasanya petani ini punya channel pembeli-pembelinya. Nah, dari hasil salam ini tentu saja ada margin yang didapatkan oleh pihak perbankan. Selain
pihak petaninya juga tertolong, pihak perbankannya juga mendapatkan keuntungan ya. Kemudian di sini yang ketiga adalah bai istisna ya. Al istisna. Sini dibaca ya. Seseorang yang ingin membangun atau merenovasi rumah misalnya ya, dapat mengajukan permohonan dana untuk keperluan tersebut ya dengan cara bai al-istisna. Di dalam akad bai al-istisna, bank berlaku sebagai penjual yang menawarkan pembangunan atau renovasi rumah. Bank kemudian membeli atau memberikan dana misalnya untuk renovasi di sini pengajuannya ya. Pengajuan biaya renovasinya adalah 30 juta ya. Lihat di sini ya, yang di sini ya, itu yang nomor 3. Biayanya 30 juta yang diajukan. Bank bertindak sebagai penjual ya, yang menawarkan pembangunan atau renovasi rumah. Nah, setelah rumah tersebut direnovasi, jadi ya, secara hukum Islam rumah tersebut ya atau hasil renovasinya itu adalah milik perbankan ya. Nah, setelah selesai tentu karena prinsip di sini adalah prinsip komersil, maka pihak perbankan bisa menentukan margin keuntungan untuk renovasi tersebut ya, karena dia harus membayar uang dan lain sebagainya dan juga untuk mendapatkan keuntungan, maka biaya jualnya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan nasabah ya, menggunakan akad al-istisna, bahwa marginnya misalnya pihak bank menginginkan margin di sini ya. Sebentar, margin dulu ya. Misalnya margin keuntungan yang diinginkan adalah 9 juta. Sehingga harga jualnya kepada pihak di sini ya, harga jualnya menjadi 39 juta. Dan ini biasanya dengan pencicilan ya, karena di dalam al-istisna boleh dilakukan pencicilan. Kemudian yang keempat nih, ada akad mudorobah. Misalnya di sini seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti mudorobah ya. Mudorobah di mana bank bertindak selaku sohibul mal atau pemilik harta ya, atau pemilik modal, dan nasabah selaku mudorib atau pekerja yang melakukan usaha. Caranya adalah dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalnya di sini mudorobah ya. Di sini adalah masuknya ke akad kemitraan ya. Misalnya pengajuan dana. Pengajuan dananya adalah sebesar 30 juta ya. Diprediksi ya, setelah melakukan prediksi kemudian observasi, termasuk di dalamnya tadi mengobservasi dari hasil 5C, 5P dan 3R yang tadi ya. Kemudian diprediksi bahwa pendapatan per bulannya adalah prediksi pendapatan ya, boleh memprediksi. Karena memang hasilnya belum tentu ya, sehingga dinamakan prediksi. Prediksi pendapatan. Misalnya adalah 5 juta per bulan. Nah, dari pendapatan ini dari 5 juta ini ya, dari 5 juta ini maka si nasabah ini harus menyisihkan ya, wajib. Misalnya di sini ditentukan di akad adalah 2 juta per bulannya itu untuk pengembalian modal kepada pihak bank. 2 juta, kemudian di sini misalnya 3 jutanya ini adalah untuk nisbah, untuk dibagikan bagi hasilnya ya. Jadi selama jangka waktu selama kurang lebih pengembaliannya berapa lama gitu ya. Pengembaliannya kurang lebih ya, kita hitung di sini 30 dibagi 2 sama dengan di sini 15 bulan.
Nah, prediksi pengembaliannya bisa dilakukan selama 15 bulan. Angka yang jelas yang harus dicicilkan adalah 2 juta, kemudian yang 3 juta yang boleh jadi ini berbeda ya. 3 juta misalnya keuntungannya gitu ya, setelah disisihkan dengan yang 2 juta ini misalnya 4 juta, 5 juta, bahkan bisa lebih atau kurang gitu ya. Ini sesuai nisbah aja. Misalnya di akadnya adalah pembagian keuntungan 10%, 10%, 60% ya untuk pihak bank. Sebentar, 60% pihak bank, misalnya 40% untuk mudorib. Artinya dari 3 juta ini, misalnya kalau di bulan pertama keuntungannya 3 juta, maka untuk pihak bank di sini untuk pihak nasabah. Pihak bank berarti 60/100 ya, kali 3 juta. Coret. Berarti untuk pihak bank ini 1.800.000 ya. Dan untuk nasabah di sini 40/100 kali 3 juta ya. Sama dengan kita coret aja ya. 1.200.000. Oke, keuntungannya proyeksinya boleh ya diadakan proyeksi. Nah, proyeksinya kepada pihak bank itu nanti ada potensi keuntungan setiap bulan selain dari cicilan yang 2 juta ya, modal utama bank. Pihak bank juga dapat 1.800.000 ya dari hasil usaha mudharabah ini ya, kerjasama atau kemitraan ini. Di al-ijarah ya, ada yang kelewat kayaknya, tapi tidak apa-apa. Di al-ijarah ini misalnya bank syariah, ini ada foto yang kelewat ya, tapi tidak apa-apa, kita bahas aja yang nomor 7 dulu. Bank syariah bisa juga melakukan ijarah atau penyewaan ya. Bank syariah yang mengoperasikan ijarah dapat melakukan leasing baik operasionalis maupun finansialis. Akan tetapi pada umumnya bank syariah lebih banyak melaksanakan finansialis with purchase option atau ijarah muntahiyah bitamlik. Hal ini karena skema ini lebih sederhana dari sisi pembukuan ya. Dan bank tidak direpotkan oleh beban pemeliharaan aset, karena aset sewanya tersebut memang digunakan oleh si nasabah tersebut. Contohnya adalah untuk kepemilikan rumah ya. Ditinjau dari hal tersebut, ijarah lebih sering dipakai untuk pembiayaan investasi dan juga customer loan. Sebagai contoh, seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya memerlukan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya. Karena keberadaan alat tersebut hanya dibutuhkan pada saat dia sedang melaksanakan proyek, dia memutuskan untuk tidak membeli peralatan itu melainkan menyewanya ya. Akan tetapi jika ternyata alat tersebut akan terus dibutuhkan dan dia kemudian memutuskan untuk membelinya, dia bisa melakukannya dengan ijarah muntahiyah bitamlik ya, sewa berakhir kepemilikan. Contohnya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Nah, untuk ijarah muntahiyah bitamlik, contoh kasusnya. Nah, ini. Contohnya di sini ya, Bapak Budi memerlukan sebuah ruko untuk berjualan pada Juni 2023 gitu ya. Kalau jangan 2020 karena 2020 ini udah kelewat ya. Kemudian mengajukan permohonan IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik kepada bank syariah untuk ruko tersebut. Pengajuan disetujui setelah melakukan proses ya prudent yang dilakukan oleh pihak perbankan yang tadi ya 5C5P3R dengan pola sewa kepada pemilik bangunan. Rincian informasi sewa tersebut ada sebagai berikut ya, diketahuinya di sini harga perolehan itu 180 juta. Kemudian umur ekonomis 4 tahun misalnya ya. Kemudian masa sewa itu
waktu 2 tahun ya. Nah, di sini disepakati bahwa waktu pembelian barang itu adalah setelah bulan ke-24 ya, atau setelah 2 tahun ya. Nah, diminta buatlah perhitungan penyusunan aset IMBT tersebut. Kita yang A dulu ya. Perhitungan beban penyusutan per bulan barang IMBT ya. Penyusutan per bulannya gimana? Di sini rumusnya sudah ada ya. Biaya perolehan, penyusutan di sini dulu ya. Kita cari dulu penyusutannya adalah biaya perolehan atau HP ya, dibagi jumlah bulan masa sewa. Jumlah bulan masa sewanya tadi kan 2 tahun ya, berarti 24 bulan. Di sini dibagi T ya, sama dengan HP-nya tadi 180 juta dibagi 24 bulan. Ya, maka hasilnya adalah di sini hasilnya adalah Rp 7.500.000 penyusutannya. Ini untuk yang A yang ditanyakan tadi ya. Kemudian ditanyakan yang B. Tentukan pendapatan IMBT dengan kebijakan keuntungan sewa 10% dari barang yang disewakan ya. Jadi di sini pendapatannya modal penyewaan atau biaya sewa ya, ditambah dengan persentase keuntungan. Di sini tadi persentase keuntungannya ditentukan 10% ya, dikali biaya sewa. Jadi contohnya, jadi pendapatan per bulan yang didapatkan oleh pihak bank adalah di sini biaya sewanya tadi 7,5 juta ya. Ditambah N-nya atau marginnya adalah 10%. 10% dikali 7.500.000. Maka hasilnya adalah 7.500.000 ditambah 750.000 ya. Maka hasilnya pendapatan per bulan yang didapatkan oleh bank adalah 8.250.000. Nah, total pendapatannya berapa? Total pendapatannya ya tinggal dikalikan saja ya. Yang waktunya kan tadi 24 bulan dikalikan pendapatan ya. T-nya berapa? 24 dikali 8.250.000. Jadi berapa jumlah pendapatannya? Jumlah pendapatannya adalah 198 juta. Nah, jadi diketahui ya, jumlah keuntungannya cukup besar ya, karena ini masuknya ke akad komersil. Kemudian yang C, jurnal perpindahan hak milik ya. Kan ijaroh muntahiyah bitamlik, sewa berakhir kepemilikan. Nah, misalkan setelah berakhirnya masa sewa 24 bulan tadi, Bank Syariah menjual ya, diakhiri jual ya, menjual aset atau ruko tersebut atau aset ijaroh tersebut senilai 30 juta ya. Karena akadnya ada ijaroh muntahiyah bitamlik, setelah masa sewa berakhir, pihak bank ada wa'ad ya untuk menjual asetnya tersebut. Misalnya dijual lah aset tersebut dengan harga 30 juta ya. Jadi marginnya sama dengan 30 juta. Nah, adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 di sini bisa dilihat ya, aset ijaroh 180 juta kan ya. Kemudian akumulasi penyusutannya supaya balance ya jadi 180 juta, sisanya 0. Nah, di sini maka jurnal untuk transaksi tersebut muncul ya. Debit cash 30 juta untuk pihak bank ya. Kemudian di sini akumulasi penyusutan aset 180 juta ya. Tadi karena penyusutannya diketahui di sini ya, biaya penyusutannya. Kemudian kreditnya, untuk di kreditnya di sini ini untuk laporan keuangan ya, ada debit ada kredit. 180 juta untuk aset ijaroh, kemudian keuntungan penjualannya adalah 30 juta. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank selain keuntungan dari sewa ini ya yang 18 juta, karena tadi biaya penyusutannya kan harus
total 0 sampai 180 juta, berarti ada 18 juta keuntungan ditambah 30 juta keuntungan penjualan aset. Oke. Kemudian selanjutnya untuk di sini ya, akad yang terlewat tadi akad kelima di sini adalah akad musyarakah, kemitraan juga ya. Contohnya misalnya Pak Usman adalah seorang pengusaha. Untuk melaksanakan suatu proyek usaha tersebut membutuhkan modal, misalnya ini Usman ya, ingin pengajuan modal sebesar 100 juta. Ya, ternyata setelah dihitung Pak Usman hanya memiliki 50 juta ya yang dimiliki milik Usman. Usman hanya memiliki 50 juta. Ya, Pak Usman kemudian datang ke sebuah bank syariah untuk pengajuan pembiayaan dengan skema musyarakah ya, kemitraan ya. Di dalam hal ini kebutuhan terhadap modal sejumlah 100 juta dipenuhi 50% oleh uang yang dia miliki ya. Sehingga 50%-nya lagi dia minta pengajuan dana kepada pihak bank. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk pihak bank ya. Jadi pengajuannya 100 awalnya, tetapi Pak Usman memiliki modal sendiri 50 juta. Sehingga di sini pengajuan dananya ya adalah 50 juta. Dengan demikian 50% modalnya milik Pak Usman, 50% milik pihak bank ya. Nah, seandainya keuntungan dari proyek tersebut adalah 20 juta, ternyata proyek setelah dijalankan gitu ya, mendapat keuntungan margin itu sebesar 20 juta misalnya dalam waktu 1 bulan. Ya. Maka pada akhir proyek Pak Usman harus mengembalikan dana sebesar yang 50 juta tadi ya, yang dari dana pendanaan pihak bank ditambah dengan margin keuntungan atau nisbah keuntungan yang disepakati bersama pada pembiayaan yang pertama tadi ya, pada akad pembiayaan. Misalnya nisbahnya misalnya untuk Usman berbanding bank, karena Usman yang berusaha gitu ya, Usman 60%, pihak banknya 40%. Jadi Usman mendapatkan berapa? Usman mendapatkan 60/100 dikali 20 juta ya. Sedangkan pihak bank mendapatkan 40/100 kali 20 juta. Berapa? Tinggal hitung saja ya, coret. Di sini Usman mendapatkan 12 juta. Di sini pihak bank mendapatkan 8 juta. Ya, musyarakah untuk tijari ya, sehingga di sini bisa dilihat dua-duanya mendapatkan keuntungan ya. Selain usahanya jalan, keduanya juga mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang dihasilkan dari usaha tersebut. Yang keenam nih, contoh yang keenam adalah musyarakah mutanaqisah. Ya, musyarakah mutanaqisah itu semakin mengecil. Artinya nasabah dan bank misalnya ya berkongsi dalam pengadaan suatu barang. Misalnya untuk rumah nih ya. Misalnya karena keterbatasan dana gitu ya. Di sini nasabah, di sini bank. Nasabah hanya punya modal sekitar 30%-nya. Sedangkan sisanya dia mengajukan ya pendanaan atau pembiayaan kepada pihak bank, tentu saja sebesar 70% atau sisa dari 100% ya. Untuk memiliki rumah tersebut, nasabah harus membayar kepada bank sebesar porsi yang dimiliki bank. Karena pembayarannya dilakukan secara angsuran,
penurunan porsi kepemilikan bank pun berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Nah, barang yang telah dibeli secara kongsi yang berupa rumah tadi akan menjadi milik nasabah setelah porsi nasabah menjadi 100% dan porsi bank menjadi 0%. Nah, contohnya jika kita mengambil rumah sebagai contoh kasus, perhitungannya adalah sebagai berikut ya. Misalnya harga rumahnya adalah sebesar 100 juta ya. Rumah kecil mini di pedesaan misalnya ya. 100 juta. Bank berkontribusi berarti bank berkontribusi 70 juta ya. Sedangkan nasabah berkontribusi 30 juta rupiah. Nah, karena kedua pihak, bank dan nasabah telah berkongsi, bank memiliki 70% saham, sedangkan nasabah memiliki 30% saham ya. Dalam syariah Islam, barang milik perkongsian ini bisa disewakan kepada siapapun termasuk kepada anggota perkongsian itu sendiri. Dalam kasus ini adalah nasabah. Jadi barang perkongsian atau barang kemitraan yang dibeli yang sahamnya terbagi itu bisa disewa oleh salah satu dari mitra yang berkongsi di barang tersebut. Di sini adalah nasabahnya ya. Seandainya sewa yang dibayarkan penyewa nasabah adalah 1 juta per bulan, misalnya sewanya ya 1 juta per bulan, pada realisasinya 700.000 akan menjadi milik bank dan 300.000 merupakan bagian dari nasabah ya. Dari harga sewa tadi 700.000-nya untuk pihak bank dan 300.000-nya ini untuk nasabah ya. Akan tetapi karena nasabah pada hakikatnya ingin memiliki rumah itu, uang sejumlah 300.000 itu dijadikan sebagai pembelian saham dari porsi bank ya. Jadi dari 300.000 ini tidak diambil oleh pihak nasabah, akan tetapi sebagai bisa disebut pencicilan nasabah untuk membeli 70% saham dari si pihak bank. Nah, sampai nanti cicilannya itu tuntas bisa membeli seluruh saham pihak perbankan, sehingga pada akhirnya nanti rumahnya menjadi berubah kepemilikan karena sahamnya telah terbeli semuanya oleh pihak nasabah. Makanya 100% dari saham rumah tersebut ya berubah kepemilikan dari pihak bank ya, dari pihak bank menjadi milik nasabah. Ya, perhitungannya ini ada softwarenya, secara manual juga bisa. Tapi secara garis besar seperti ini ya. Jadi untuk musyarakah mutanakisoh itu ya, atau kemitraan yang semakin berkurang, artinya porsi saham dari perbankan untuk satu aset semakin lama semakin berkurang sampai ke titik nol, sehingga berubah kepemilikan ya dari bank ke nasabah. Nah, sekian presentasi hari ini. Untuk tugasnya nanti ada di GCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.